Kalau kalian cuma punya budget 1,2 jutaan dan butuh smartphone untuk menunjang aktivitas kerja, coba luangkan waktu kalian dulu ya untuk nonton video ini sampai akhir. Barangkali HP ini tuh memenuhi kriteria smartphone yang kebetulan lagi kalian butuhkan. So, daripada kelamaan, yuk langsung aja kita bahas, guys. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya sekarang ini adalah smartphone dari Tecno Mobile Indonesia, yaitu Tecno Spark Go 2023. Yang mana ini adalah smartphone pertamanya Tecno ya, yang dirilis di tahun 2023 ini. Untuk unit yang akan kita bahas kali ini adalah unit dengan varian RAM dan storage 4/64 GB yang dibanderol dengan harga sekitaran 1,2 jutaan. Yang mana untuk hal pertama yang paling menarik perhatian saya dari HP ini adalah soal port pengisian dayanya yang udah menggunakan port charger USB Type-C, yang udah sangat jelas jauh lebih mudah diterima oleh banyak orang ketimbang sebuah smartphone yang masih menggunakan port pengecasan micro USB. Selain itu, Tecno Spark Go 2023 ini juga menawarkan kelengkapan sensor yang bisa dibilang sangat jarang ya guys bisa kalian temuin pada smartphone di kelas harga segini. Seperti yang bisa kalian lihat, terdapat sensor cahaya, orientasi, sensor magnet yang terbilang cukup penting untuk menggunakan fitur kompas, dan ada juga fitur sensor giroskop yang walaupun ini jenisnya masih software aja. Untuk isi dari paket pembeliannya sendiri juga ini terbilang paling lengkap guys. Sampai-sampai softcase bening dan anti gores buat layarnya juga udah bisa kalian dapetin dari paket pembeliannya. Dari segi fisik, desain dari Tecno Spark Go 2023 ini juga menurut saya masih sangat oke ya guys untuk ukuran smartphone kelas 1 jutaan. Finishing back covernya dibuat matte bertekstur yang bikin feel genggam HP ini jauh lebih nyaman sebab nggak berasa licin, semisal kalian itu kurang suka gunain softcase bawaannya tadi. Untuk di bagian framenya sendiri juga udah dibuat flat, dimana pada bagian atasnya polosan aja nggak ada apa-apa. Di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power, di bagian bawah ada headphone jack 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker yang jenisnya ini mono aja. Dan yang terakhir di bagian sisi kirinya ini hanya terdapat satu buah slot SIM tray aja yang bisa menampung 2 buah kartu nano SIM card dan satu buah slot untuk memori micro SD-nya. Kalau untuk build quality-nya guys, ya meskipun material body dari HP ini tuh keseluruhannya masih berbahan polikarbonat, tapi untuk feel-nya waktu genggam HP ini tuh bener-bener udah kerasa solid dan nggak ngasih ngesan ya kalau HP Tecno Spark Go 2023 ini adalah smartphone kelas 1 jutaan tadi. Kalau untuk di bagian layarnya, HP ini udah dibekali panel layar IPS dengan luas 6,56 inci, resolusinya HD+, dan diklaim guys bisa kasih tingkat kecerahan layar hingga di 480 nits. Yang mana kalau dipakai untuk kebutuhan nonton film seperti di Netflix atau YouTube, menurut saya ini tuh udah cakep banget ya. Saturasi warnanya lumayan gonjreng, detail gambarnya nggak bikin sakit mata, dan yang paling penting ini kerasa lega berkat dimensi layarnya yang 6,56 inci tadi. Tapi ya ada sedikit catatannya nih guys soal layarnya. Selain belum bisa kasih experience scrolling sosmed yang imersif karena masih sebatas di 60 Hz aja, juga ada kendala saat kalian play video di YouTube menggunakan resolusi tinggi 1080p 60 fps. Itu bakalan berasa patah-patahnya ya untuk videonya. Tapi kalau misalkan kalian set videonya di 1080p aja atau mungkin di 720p 60 fps, ini tuh udah bisa jalanin video tadi dengan lancar tanpa adanya patah-patah tadi guys. Nah, kalau untuk urusan performa ya, saya akui memang chipset MediaTek Helio A22-nya ini tuh bukanlah chipset yang bisa kalian andelin buat diajak main game guys. Sebab waktu saya coba gunain main game Mobile Legends yang tergolong ringan ya, di settingan grafis high dengan frame rate-nya yang high juga, FPS yang bisa kita dapat ini bahkan menurut saya bisa di bawah 30 fps. Sering kali terjadi frame drop, apalagi kondisinya saat lagi war kayak gitu guys. Serius deh, ini tuh bukan HP yang bisa dibilang nyaman untuk kalian ajak buat main game. Tapi ya kalau untuk kebutuhan casual kayak main sosmed atau mungkin mau dipakai untuk kerja ngojol gitu, saya rasa HP ini tuh udah bisa kasih experience yang cukup baik. Mengingat kapasitas baterai yang ditawarkan juga udah tergolong besar, yaitu 5000 mAh, yang jelas kalau digunakan untuk kebutuhan produktivitas atau entertainment kalian sehari-hari, saya rasa ini tuh udah cukup bisa.
Dan sebagai info tambahan nih guys, walaupun ya port pengecasannya ini tuh memang sudah menggunakan port charger USB Type-C, sayangnya ini belum support untuk fast charge-nya guys, karena hanya sebatas di 10 watt aja. Yang mana untuk mengisi daya baterai HP ini tuh dari 7% sampai penuh akan memakan waktu cukup lama, berkisar 3 jam 13 menit. Oh ya, kalau buat softwarenya nih guys, sejujurnya ya saya itu belum dapat infonya apakah HP ini tuh bakalan dapetin jaminan update software atau enggak. Cuma yang pasti waktu pertama kali kalian nyalain HP-nya ini, HP ini tuh udah berjalan menggunakan tampilan UI HiOS versi 12.0.0 dengan basis Android 12-nya. Dimana sepanjang video ini dirangkum dan dibuat ya guys, saya itu udah mendapatkan 2 kali update software, dimana size file update yang pertama sebesar 44 MB dan yang kedua sebesar 79 MB. Untuk fitur seperti ekspansi RAM virtual ini juga udah tersedia ya guys. Jadi kalau kalian nantinya ngerasa butuh fitur yang kayak gini, kalian udah bisa gunain di Technospark Go 2023-nya ini guys. Oke, next untuk yang terakhir kita bahas soal bagian kameranya ya. Dibekali setup dual kamera di bagian belakang bodinya, yang mana lensa kamera utama beresolusi 13 MP, kamera depth sensor 0,3 MP, dan satu buah lensa kamera selfie di bagian depannya sini yang punya resolusi sebesar 5 MP aja. Yang mana untuk kualitasnya, jujur menurut saya ini tuh udah cakep banget ya guys. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan smartphone 1 jutaan juga yang baru aja kemarin kita bahas, saturasi warna serta detail gambar yang bisa didapat HP ini menurut saya jauh lebih nyaman untuk kita nikmatin. Mungkin kurangnya hanya pada bagian efek bokehnya aja nih, yang belum bisa kasih separasi efek bokeh dengan rapi antara bagian foreground dan juga bagian backgroundnya. Tapi overall mengingat harganya guys yang cuma 1,2 jutaan aja, itu udah oke banget lah. Oke, ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera utamanya guys, yang saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Untuk kestabilan gambar yang saya lihat di preview layarnya sini memang nggak terlalu stabil, tapi udah lumayan lah kalau mau kalian gunain buat rekam video kayak gini guys. Dan secara warna ini tuh smartphone 1 jutaan yang menurut saya oke ya guys untuk pewarnaan. Yang nggak tahu kenapa sekarang Tecno itu udah bisa kasih color science yang menurut saya udah paling bisa diterima banyak orang sih. Nggak terlalu gonjreng juga nggak terlalu pucat seperti itu, jadi kayak natural lah. Cuman ya agak sedikit dibus untuk pewarnaannya. Untuk penangkapan audio speakernya sendiri seperti apa guys, apakah tertangkap cukup jelas atau enggak, kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, kalau untuk hasil dari lensa kamera depan ya seperti ini guys, dan ini saya rekam di resolusi yang sama juga yaitu 1080p 30 fps. Jadi memang maksimalnya hanya di 1080p 30 fps saja, baik di kamera depannya ini maupun di lensa kamera belakang atau utamanya tadi guys. Jadi nggak ada yang resolusi 60 fps ataupun 4K kayak gitu. Dan untuk POV gambarnya sendiri ini seperti yang kalian lihat ya, ini close up banget ke wajah, jadi backgroundnya itu nggak bisa ketangkap secara luas. Tapi ya secara detail emang ini nggak bisa disandingin sama lensa kamera utamanya tadi. Nah, kalian bisa lihat ya, ini overexpose banget ya di bagian belakangnya. Udah ketebak banget kalau dynamic range ini kerasa sempit, jadi nggak luas banget. Tapi ya kalau misalkan kalian cuma mau dipakai untuk kebutuhan ya buat dokumentasi atau ngevlog sedikit kayak gini, ya nggak perlu repot ya, apalagi ini smartphone 1 jutaan. Untuk penangkapan suaranya, lagi-lagi coba kalian tulis di kolom komentar yang di bawah apakah tertangkap dengan jelas audionya atau enggak. Kita balik ke studio. Ya, jadi untuk kesimpulannya, walaupun performa HP ini tuh bisa saya katakan buruk dalam hal gaming, tapi kalau untuk penggunaan ringan atau produktivitas penunjang kerja, saya rasa HP ini tuh bakalan bisa kalian andelin guys, dan pastinya bisa kalian pertimbangin lah untuk kalian beli. Selain karena memang harganya ya yang sangat terjangkau tadi, kualitas gambar dari jepretan lensa kameranya juga menurut saya udah bisa banget untuk kalian andelin. Ditambah fitur keamanan sensor sidik jari yang ternyata juga masih bisa kalian gunain di HP ini, yang bikin Technospark Go 2023 ini tuh jadi lebih affordable lagi untuk dibeli. Well, saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys video review saya soal Technospark Go 2023-nya ini. Seperti biasa jangan lupa like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat.
So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.